Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum 'anittaqullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya. Pagi ini kita diperjumpakan di halaman ini dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sunnah-sunnahnya dan kelak menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sebagai khatib Hari Raya Idul Adha, saya berwasiat untuk diri saya sendiri, keluarga dan Bapak Ibu sekalian. Mari senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah akan memuliakan hidup kita. Tidak saja kelak di akhirat, tapi Allah akan mulai muliakan hidup kita sejak di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah di pagi yang penuh berkah ini di halaman Dusun Awadabak, Condong Cakut, Depok, Sleman, bertepatan dengan 10 Zulhijjah, hari yang dimuliakan Allah, yang merupakan puncak dari hari-hari istimewa di dalam bulan Zulhijjah. Hari-hari ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai a'dhamul ayyami 'indallah, yaitu hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Idul Adha mengingatkan kita pada 3 ajaran utama, hadirin sekalian. Pertama, keutamaan hari Arafah. 2, tentang ibadah haji. Yang ketiga, tentang ibadah kurban. Ketiganya bukan hanya seremonial, tetapi memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat besar. Pertama, hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagi yang tidak berhaji, puasa pada hari Arafah sangat dianjurkan. Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafata yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah." Hadis riwayat Imam Muslim yang bermakna puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil yang sudah silam, sudah kita kerjakan akan dihapus, dan kita akan dijaga tidak melakukan dosa-dosa lagi, terutama yang kecil setahun yang akan datang. Itulah makna dari hadis tersebut. Allahu Akbar walillahil hamd. 2. Ibadah haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-27, wa'adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijal wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil setelah selesai membangun Ka'bah. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia. Dilanjutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Dilanjutkan Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka hadirin sekalian, haji adalah perjalanan spiritual. Tidak saja panggilan dan kewajiban atas yang mampu, tetapi perjalanan spiritual, puncak ibadah fisik dan jiwa, lambang kesatuan umat Islam tanpa membedakan ras, warna kulit, dan status sosialnya. Dan hari ini mereka selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Kita kemudian puasa Arafah. Mudah-mudahan doa kita dan doa mereka diampuni, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berhaji pulang ingin membawa hajinya mabrur. Firman Allah, watimul hajja wal umrata lillah. Maka untuk itu sempurnakan hajimu dan umrahmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3. Ibadah kurban. Hadirin sekalian, ibadah kurban itu bukan hanya soal daging, tapi soal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, maksudnya adalah Nabi Ismail yang sudah mulai beranjak dewasa, umur belasan tahun menurut penjelasan para ulama. Nabi Ibrahim berkata dengan panggilan yang amat indah kepada seorang putranya, hai anakku, ya bunayya, panggilan paling indah bagi orang Arab, bagi orang Jawa, nok dinok atau le tuli. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu, anni atwahuka, aku menyembelih dirimu, fangdur madza tara, maka pikirkan bagaimana menurut pendapatmu. Inilah pelajaran dialogis yang sangat bagus, luar biasa ketika rumah tangga menghadapi badai yang amat besar, masalah yang amat besar, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyelesaiannya dimulai dengan proses dialog di dalam keluarga tersebut, dengan kalimat yang penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan etika, sopan santun, moral yang tinggi. Antara ayah pada anak saja manggilnya dengan norma yang sangat tinggi, ya bunayya. Lalu anak memanggil pada orang tuanya juga luar biasa bagusnya. Kata Ismail, qala ya abati if'al tu'mar, wahai bapakku yang kusayangi, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau nanti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail dan kemudian tinggal satu kali gerakan pisaunya akan tersembelih Nabi Ismail yang direkam oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-103 berbunyi falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, maka kemudian ars itu goncang. Allah memanggil malaikat Jibril untuk mengambil seekor domba untuk digantikan kepada Ismail. Maka ketika malaikat Jibril sudah berada di dekat Nabi Ibrahim seraya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail tahu tidak jadi disembelih, maka kemudian berucap Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kemudian di dalam hadis sahih disebutkan itulah yang dibaca oleh kita sekalian ketika ada hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri, yaitu kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin sekalian, Allah kemudian perintahkan saking hebatnya perintah dan hikmah dari ibadah kurban itu, maka bagi yang mampu Allah syariatkan untuk berkurban. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Fasholli li rabbika wanhar. Maka hadirin sekalian, ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi ia adalah simbol dari ketundukan, kepasrahan dan keberanian untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi nilai yang lebih agung, ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Harta paling berharga dimiliki oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah Ismail, sesuatu yang sangat dicintainya karena nunggunya lama dan sangat sedang menyenangkan baginya oleh Allah suruh kurbankan. Maka Allah ganti dengan yang lebih agung dan simbolnya adalah domba. Hadirin sekalian, sebagaimana Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya Ismail demi perintah Allah, maka mestinya kita pun dipanggil untuk berkorban, bukan hanya daging dan darah, tetapi ego dan kemelekatan kita terhadap dunia demi ketidakpedulian terhadap penderitaan saudara-saudara kita, dipanggil untuk peduli kepada sesama. Maka hadirin sekalian, dalam semangat hari raya Idul Adha, saat kita menyaksikan senyum saudara kita di sekitar kita menerima daging kurban, kita tidak boleh melupakan air mata saudara-saudara kita di Palestina yang bahkan untuk sekedar makan dan minum saja mereka harus bertaruh dengan nyawa karena setiap saat terancam dengan bom. Di tanah suci itu yang sering kita sebut dalam doa, kata Baitul Maqdis, ada luka yang belum sembuh, ada tangis anak-anak yang tak sempat berlari karena saat bom meledak tidak pernah memberitahu. Kurban kita seharusnya tak berhenti di bilah pisau dan lembaran kupon saja. Kurban kita harus menjelma menjadi solidaritas, sebab makna kurban adalah memberi, dan tak ada pemberian yang lebih indah dari kepedulian lahir dan batin sesama orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu
sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Dan sabda Nabi, masalul mu'minina fi tawattihim wa tarahumihim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka sekalian, sebagai penutup, maka mari kita jadikan kurban tahun ini bukan hanya untuk mengisi piring tetangga, tetapi juga sebagai seruan nurani kita bahwa kita masih bersama mereka yang terdolimi. Kirimkan bantuan, suarakan kepedulian, dan doakan Palestina dalam setiap sujud panjang kita. Karena kurban sejati adalah saat kita mampu berkata, aku berikan meski aku juga masih butuh. Aku peduli meski mereka jauh, dan aku berdiri meski dunia membisu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima kurban-kurban kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Mari dan kita akhiri dengan doa Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Wa ta'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin warhamna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al hadzal yawma 'indan mubarakan 'alaina wa 'ala jami'il muslimina fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurna ikhwanana fi Filastina warfa' anhumul bala wasfi mardahum warham suhadahum wakin lahum fil ardi waj'al lahum farajan wa nasran qariban ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dan saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, angkatlah penderitaan mereka ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara mereka ya Allah, rahmatilah para syuhada mereka ya Allah, berikanlah mereka kekuatan di bumi ini ya Allah, dan karuniakan mereka jalan keluar dan kemenangan yang dekat ya Allah. Wahai Zat yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang, ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak turun yang selalu tidak meninggalkan salat ya Allah, yang taat kepada perintah-Mu, yang taat pada sunnah-sunnah-Mu ya Allah, dan kelak kumpulkan kami semua ya Allah di surga-Mu bersama dengan keluarga besar kami masing-masing. Rabbana atina maw'atana ala rasulika wa la tuzina yawmal qiyamah.
ربنا آتنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.